Bila pun cik dengan somangkah atau cik napa pun bucok, buru ke sedekah, buru bagi kau orang kat kita orang kan. Leni ka tidak memenuhi standar napa ni kan. Jadi sini ada gelu cik diinfakkan dia gelu bila lah para baru ya para bucok ayo bagi kau orang. Tak aning Al-Quran le mon infakah harus sefokus. Allah ada kul huwallahu ahad. Ni kan apalan. Jadi mana Nabi abad tak bisa alaban, tidak melawan, tak bisa kan. Tekak kun saya buru biar pentai santuni anak yatim tak beri. Lacak nyantuni anak yatim banyak geluk mun tak 2 juta. Abad ni kan diembel-embeli cencir kan bi setan. Lah banyak banyak fakir dikit. Fakir. Anak bini tak melo. Anon tak seberat. Saya tak ngalakoni kadang pula tak oning ka ilmuna. Ota abad ni kadang tak ngalakoni karena tak oning ka keutamaanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi hamma ba'du. Seteja para alim, para ulama seperti nama lejaki, seteja para sepuh Toranum, kong langkong seteja jemaah solat maurib Masjid Bani Hasan seperti nama lejaki. Alhamdulillah jenggola junan seteja pada kenikmatan kesempatan sareng Allah Subhanahu wa taala yang kui bisa ngaji arang-sarang termanter tetia napa saya kau lagi toh teti ilmu saya manfaat, ilmu si barakah, amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin siap tina mulajaki, alhamdulillah kelak gadinto Masjid Bani Hasan parengi kesempatan takdir bi Allah kangkui peduli menjantuni anak yatim. Sayangnya tunggula tak bisa hadir, cuma sapopo epar tunggula hadir alhamdulillah motor sakelangkong gadinto capok santunan epon termanter kata maah bentar manter seteja si ikut andil dalam menyantuni gadinto ponapa pagi disandingkan sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ningi swarga epon Allah Subhanahu wa taala akatia seida buki sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala kento adabu ningi Al-Qur'an sakadito wala tansawul fadla sakadito bainakum wala tansawul fadla bainakum. Cak lupa beengkapi al-fadlah bainakum. Kadito di dalam beberapa kitab al-fadlah kadito ailatat rukul fadla wal ifdal bainakum. Cak sampai beengkapina meninggalkan al-ifdal, berbuat baik antara setong kasetonganna lagi di antara kalian semua. Jawaban Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa yang kita kerjakan gelak gadinto berarti tun kula gadinto penapa ngireng napa sida beki Allah Subhanahu wa taala abad nikah tak lupa kaangkui berbuat baik di antara kita gadinto antara sesama orang-orang Islam. Allah debu wala tansawul fadlah bainakum. Cuk lupa. Cuma tiapun ulama gadinto tak tafsir lupa tapi cuk ninggal. Apa napa? Karena mana bilupa gadinto tak mungkin orang nikah pas tak lupa. Kan ini? Jadi bah nikah itu orang asli na cuk lupa beunira ke baik al-ifdal berbuat baik dak kasih lain. Cuk lupa berat ke kita. Karena sifat manusia, sifat dasar manusia itu kan lupa. Sehingga aja pun ulama aila tatruku cuk ninggal. Iki cuk ninggal. Dak remah abad nikah berbuat baik antara kita semua sesama Islam. Eman gitu jelas Allah Subhanahu wa taala.
Bon, berarti siap Cina mulai jeki di dalam menginfakkan agak gelak gak dinto santunan gak dinto di dalam menginfakkan harta gak dinto beda telok usulul infak beda telok dasar di dalam pun apa abad ni berinfak lagi sepertama yang kita nika al aslul awal al infaku minat tayyib tetiga dinto tenggula sarang ajunan setuju gak dito di dalam berinfak panika napa seka infak kak dinto merupakan pun apa bareng si bagus benih pun bareng bucok benih pun bareng se tak berharga baru kak dinto diinfakkan dek kak orang lain. Ini yang pertama ya kata siapa sih dibagi Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Hei orang-orang si iman, jadi bon kapira menginfakkan min thayyibati ma kasabtum dari kusba oleh nakasab bon kapi. Jadi napa saya oleh ka abek itu yang diinfakkan si kusbukus. Jadi dia pun kelu bila pun cek dengan somangkah atau bejek napa pun bucok buru ke sedekah, buru bagi kau orang kat itu kan. Lenika tidak memenuhi standar napa nih di dalam berinfak. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikun. Ben Allah Subhanahu wa taala di dalam berinfak kat dinto cek sampai dan gula kat dinto berdesaja ka angkui napa berinfak kala ben si cuba. Kelak anjurannya kat itu apa? Thayyibati ma kasabtum. Sikus bekus. Barang napa abai kat itu makanan atau benapa kat itu nyari sikus bekus. Maka jangan kan bisa na susu tinggi. Yang bergizi kat itu. Tidak itu nyaman min thayyibati ma kasabtum. Pas terusan kat itu wala tayammamul khabitha minhu. Cek sampai di dalam diri kita panika berdesaca keangkui menginfakkan sesuatu si cuba berdesaca saos kayak dito kurang fokus nak kembang kurang fokus jadi ya sini ada gelu cek diinfakkan dia gelu bila lah para baru ya para bucoa ayo bagi kau reng jadi ke dalam Al-Quran ni kak napa kita tidak dianjurkan jawaban Allah wala tayammamul khabitha minhu cak asat coba kapi jadi menginfakkan sesuatu si ampun cuba tak bagus nah segitu lagi makanya dalam dalam Al-Quran dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun Tiban kapil tak bakal ngoleh kebaikan sampai ban kapil menginfakkan sesuatu sekali buri ban kapil. Gitu itu dasar atau apa standar abad yang berinfak pertama barang yang akan diinfakkan mereka harus bagus. Berdasarkan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Amfiku min thayyibati ma kasabtum." Ben cek sampai ning abad itu berdesaja infaka asadaka sesuatu saya ampun tak bagus. Jawaban segala berdasarkan firman Allah wala tayammamul khabitha fihi. Wala tayammamul khabitha minhu. Beni fihi wala tayammamul khabitha minhu. Jangan. Yang pertama. Sekabeng dua gak dinto aja beki dalam gak dinto al aslus sani. Lagi di dalam abad berinfak itu yang kedua dasar sekutukan di tenggul dasar kajian seteja selain menyediakan barang seinfak aku tu bagus daripada segala saja ipa bagus tak ada saja apa infaka sesuatu si cuba nomor dua muqawwamatu nawazi syuhi wal bukhli muqawwamah dalam diri kita gak itu harus ada perlawanan kangkuin apa ada perlawanan ala ben apa sifat cerik sebenarnya abad itu harus dilawan di mana Nabi abad tak bisa melawan sifat asyuh wal bukhlu kayak gitu sifat cerik mereka tak bisa kita kangku berinfak eman mesti setuju di makanya dalam berinfak itu harus ada perlawanan
Jadi artinya standarnya manusia ini kabina gak ditoh napa? Kayak beda andi sifat eman, andi sifat cerai. Sehingga kita ada bagi sareng ulama kudu muqawamah. Ada perlawanan. Jadi mana Nabi Abad tak bisa alaban, tidak melawan, tak bisa kan. Tekak kun saya buru biaya pentai santunin nak yatim tak beri. Kalau kita tidak ingin melawan, ben itu harus dilawan kan. Harus dilawan. Allah Subhanahu wa taala ada pun seneka. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ini asy-syaitanu setan gak itu ya'idukumul faqra, menjanjikan dak kaben kapira fakir. Ini makanya jawaban segala harus abek gak dinto. Napa? Ada perlawanan karena setan-setan si mengganggu tunggul ajunan sedaya gak dinto. Ini selalu mengganggu, berbisik, lagi menjanjikan kefakiran. Itu jelas pun Allah sudah memberikan napa yang rambu-rambu gitu Pak. Jadi asyaitonu ya'idukumul faqra, jawaban Allah. Setan menjanjikan ben kafir kefakiran. Lajak nyantuni anak yatim, banyak geluk mun takar 2 juta. Banyak geluk mun takar 3 juta. Semisal gitu lagi. Jadi kan setan. Makanya jangan segala harus ada muqawamah, harus ada perlawanan, karena setan itu tidak akan tinggal diam. Karena Allah menadamu asyaiton ya'idukumul faqra. Setan berjanji abe ni kan diembel-embeli janji dengan bi setan. Lah tidak banyak fakir dikit, fakir. Anak bini tak melo, anon tak seberat. Dengan setan. Wa ya'murukum bil fahsya. Ben setan gak dito marenta ben kapi jaman Allah Subhanahu wa taala bil fahsya. Napa fahsya? Fahsya itu dalam tafsirnya kayak itu ail bukhli wa man izzakah. Setan kayak itu berupaya marenta tunggul ajunan sejaja kaangkui strek. Jadi sehingga maka dasar dalam berinfak gak dinto sareng ulama yang kedua harus ada perlawanan. Karena ini kapon Allah si ada bu setan nggak nikah kemarin tak ada remah abuk nih kasih kekena dalam setan nih kemarin tak ada abuk si cereah setan kayak itu kemarin tak abuk ada remah abuk setan ingin mengeluarkan zakat. Lagi kalau zakat itu apa? Zakat ini kan berarti hukumnya wajib, baik zakat petra atau zakat emal. Jadi itu setan terus berupaya. Jadi dasar yang dibangun gak dinto harus ada perlawanan atas sifat penapa cerik sebenarnya abad itu berlandaskan napa Al-Quran gak dinto karena setan berjanji dengan tenggul ajunan seteja kangkuin apa janji fakir padur semisal abri 200 kira-kira padur senyap punya dan si setan pas oleh setan ya'murukum bil fahsya. Dok rumah cerik hei. Itu mah ana orang saya bilang. Jadi dok rumah inti tak peduli gitu. Ini setan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebaliknya. Kita lihat lanjutan ayatnya kayak gitu. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala ya'idukum maghfiratan minhu. Allah kat dia tu menjanjikan dek gedenggol ajunan seteja. Kita kan berbicara orang yang berinfak, orang yang bersedekah, orang yang peduli dek orang yang lain. Kita menjanjikan napa? Dosa kat dia tu isabu sareng Allah Subhanahu wa taala. Kata dalam ayat lain, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Jadi sedekah itu bisa napa? Tutahhirukum, bisa nyekek denggul ajunan seteja dari napa? Dosa. Jadi termanter napa saya sedekah ajunan seteja berbentuk napa santunan dikemas dengan santunan anak yatim. Gak dinto tetiah kenapa? Pangaporan dosa denggul ajunan seteja kong langkong gak dinto ningi bulan napa tanggal 10 bulan Muharram. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah kata wallahu ya'idukum maghfiratan minhu.
Allah menjanjikan ampunan dekat orang-orang yang sedekah kita. Wa fadlan, yang kedua fadlan. Fadl. Yang kita nom fadl sih ngene iki. Jadi kena abid nom fadl dia tak rabu kan tu. Jadi fadlan ni kan apa? Jadi jawapan ulama al khalfu al muajjal fid dunya. Jadi kat dinto adalah napa? Paling kente bi Allah. Kente. Kente. Jadi napa saya bagi gila ajunan sedaja. Gibini kun sapolo muharram na kat dinto. Jadi apa saya sedekah yang infakkan sareng ajunan sedaja kat dinto? Janjina Allah Subhanahu wa taala wa fadlan akan diganti sareng Allah Subhanahu wa taala. Ya ciri pintu YouTuber makin ni kan. Tetapi ini kepada din sabtina mulai jaki dalam Al-Qur'an ini ada dua janji yang bersamaan. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan janji dekat berkapi fakir membakun laku banyak gulu sedekah. Tapi setelahnya Allah mengatakan janji wallahu ya'idukum maufiratan minhu wa fadlah. Allah menjanjikan berkapi infak tusan sabora wa fadlan bi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mungkin yang diterima oleh akal dan gula ajunan setuju. Yang diterima sareng abad kak dinto apakah janji setan atau janji Allah Subhanahu wa taala? Niki janji Allah secara lisan bisa tenggulah kadang nik kasih tak bisa gitu. Emang. Jadi makin kita senika, mumpun Abu Ayyub fakabuk bercekak, resetan si janji. Mana hati-hati dengan janji gitu. Jadi pengen ke janji Allah. Gijan sih dasar manusia kita mesti pun cekak gitu. Gula cerita pun bak ciriping gitu, cekak, ki awal-awal cekak. Senika. Ini mungkin sampai nikah di napa ki, saya paling tinggi kita saya masuk kabut janjinya setan. Tidak ada maka bingking kat itu terman terden gula juan setuju si bodoh si paling dominan kat itu napa janjinya Allah ini urusan infak harta kat itu. Amin amin ya rabbal alamin. Pon. Kayak itu ulama memberikan alasan secara akal kat itu. Mak bisa secara yang harus diterima itu janjinya Allah. Kok bukan janjinya setan gitu. Pon. Jadi kita bahas sekoni ini. Karena jepon para ulama tadi itu di dalam masalah panika, karena ada alasannya. Jadi wa'dur rahman turajjihul hikmah wal aqlu. Janji Allah Subhanahu wa taala, kenapa kak dinto selebih sepak, selebih nyaman etare masareng den gula ajunan sejaja karena janji Allah kak dinto berdasarkan hikmah dan berdasarkan napa secara akal itu bisa apa napa bisa terpantau bisa katawe jadi hikmah napa janji Allah itu napa menyimpan hikmah dan juga berdasarkan secara akal ini benih Allah di akal punten jadi abad ini kan bisa memikir karo di balik janjinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau janji setan ini kenapa mak tak kudu tarema mak harus napa tak tarema meskipun pun asyaitonu ya'idukum faqra jadi gelak karena janji setan gak dinto turajjihu syahwa wan nafsu karena setan gak dinto janji setan berdasarkan nafsu berdasarkan syahwat kan kun setan ni gak janji lah fakir berarti abad ni kada ada janji ibi setan molek supaya napa tak beri bila tak beri pese beda. Bila PC beda kayak itu kan urusan kenyamanan ning dunia kira. Kene kabili ini. Ning akhirat tak ada. Ya akhirat so kan bukan hanya janji setan ini kenapa? Urusan kenikmatan sementara. Sehingga sarang capan ulama tak bisa kan. Lagi sang guna tak usah kau pikir ngak nikah. Kena kenyaman setan pun tak usah tarem pun bisa nikah tinggi. Keng gelu kita mak masuk akal gitu. Jadi janji setan kita gini kan berak. Janji mek fakir punya gulu sedekah. Ternyata ketika dipikir kayak itu hanya apa? Janji setan itu hanya apa? Sebatas kenikmatan sementara. Kan gitu.
Tapi ketika janjinya Allah, gak dito tanya gila. Di situ, di balik gak dito janji Allah ada hikmah. Dan juga berdasarkan secara akal. Ketika akal gak dito pikir-pikir akal janji Allah, masuk gitu. Karena gimana Nabi Abba gitu kan infak selain pun apa ning akhirat gak dito dan gula ajunan sedaja gak dito apa oleh pahala juga gak dito Nabi pikir dengan adanya infak gak dito bahkan apa disusun dengan rapi gak dito kan bisa napa antara setong kasih tongan gak dito bisa rukun bisa memperkuat hubungan antara orang Islam dengan orang Islam selainnya gak dito hikmahnya. Nah, sini lagi. Bon. Fadil Syabtina mulai jaki. Jelas lagi. Jadi intinya nomor 2 dasar dalam infak harus ada perlawanan terhadap sifat cerai. Nama boleh tiap pun segala setan ajenci ke abak menggoda abak fakir. Nyuruh napa? Nyuruh cerai. Tapi Allah Subhanahu wa taala ajenci mau firah ampunan wa fatlan ben ajenci napa kan? Ini ada 2 janji. Jadi termantar jaban segala banyak janji kat dinto se bisa teku abak se masuk ke abak janji Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjutan ayatnya kat dinto yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Nikah ada ayatnya nih. Kalau kita bahas nikah. Jadi gak dinto tarangaki sang para ulama senikah. Napa se maksud hikmah gak dinto? Lagi? Napa se maksud hikmah? Maka cepon di dalam tafsir gak dinto immal ilmu wa imma fi'lus shawab. Entah se maksud gak dinto hikmah gak dinto adalah berupa ilmu atau bisa aropati kalakuan si bener kalakuan seleras nggak nyantuni ini kan kalakuan seleras berinfak itu apa kalakuan seleras tapi yang dimaksud hikmah itu adalah ilmu makanya asokor dan gula ajunan setuju gak dinto iki paringi selalu ada keinginan keangkui hadir dekat Masjid Bani Hasan setiap ada kajian-kajian pun apa yang diadakan oleh pengurus Masjid Bani Hasan. Gini enggak? Yu'til hikmata man yasha. Jadi Allah kita memberikan hikmah, anggap ilmu gelui dekat orang-orang sing kasokane. Jadi benjengnya te kasokane bi Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur abak kita. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Orang ni kamun pernah paling hikmah, paling ilmu, maka berarti orang paling ampun diberi apa kebaikan sebanyak sareng Allah Subhanahu wa taala. Kan iki kadang ambek nika saya tak ngalakoni kadang pola tak oning ka ilmuna. Ota be-abe nih kadang tak ngalakoni karena tak oning ka keutamaanna. Kadang abek gak dito tak ngalakoni karena abek tak oning hikmah di balik gak dito. Jadi makanya dengan ilmu gak dito semuanya gak dito. Jawaban si Allah paringin apa kebaikan. Banyak itu. Gula ni datang ke gak dito, gini kakeng salah jantan gula. Ini tak nyebut tu silau dia je gula. Gak dito napa? So haji. Secara napa? Dunia mampu. Tapi bila tak mata haji. Cuma tak tahu baca Quran, tak tahu baca sholawat. Jadi kan gini kadang gara-gara orang ini kan apa tak ngalakon kalakuan karena kadang apa abang abang dasar tahu ini gak ilmu. Nah apa lihat pun segala gak dit hikmah gak itu atau ilmu gak itu jawaban Allah parengaki dekat orang-orang seekasokani bi Allah Subhanahu wa taala. Berarti siap tina mulai jaki. Jadi ningi terusan ayat sigilek nika yu'til hikmata ka ento ini. Jadi hikmah ka ento pada ngaki bi Allah Subhanahu wa taala ada orang sing kasokani. Jadi hikmah ka ento beda si ada bu ento ilmu, beda si ada bu adalah fi'lus shawab pekerjaan kalakuan selaras. Jadi ingat tegelek itu napanya mana? Masuk dekat apa nih kan? Fi'lus shawab malakoni kalakuan selaras. Abento membantu anak yatim, membantu orang-orang yang lemah gitu.
Dadi kasokane panjenengan bi Allah Subhanahu wa taala kang kuwi aben to ngalakoni kalakuan selaras. Kita agak melebar lagi lepas dari pembahasan infak kayak tadi. Malah nambah napa wawasan tinggi. Yurwa an Muqatil annahu qala tafsirul hikmah fil Quran ala arba'ati aujuh. Kita membahas hikmah. Jadi dalam kata-kata hikmah dalam Al-Quran itu benih kuningi setong sorat. Sehingga dia pun diceritakan di Imam Muqatil penafsiran tentang hikmah dalam Quran itu ada 4. Jadi ada 4. Ini kan nambah wawasan. Pertama gimana mawa'idul Quran. Ada yang hikmah itu bermakna mawa'idul Quran, peringatan Al-Quran. Kata ini ayat wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idzukum bih. Di situ ada kata wal hikmah. Kemudian yang kedua, bada al hikmah biman al fahmi wal ilmi. Bada hikmah itu makna ilmu, makna faham. Wa atainahul hukma sobiyya. Bada senika. Jadi abad ni kan boleh tak sembarangan kat itu di dalam napa abas Al-Quran. Makanya kita harus bersandar dekat si ahlinya kat itu kan. Bada ningi surat Al-Luqman kat itu walaqad ataina Luqman al-hikmah. Kita juga hikmah kita bermakna apa? Al-fahmu wal ilm. Jadi faham, ngerti ben napa ilmu. Sedika. Bada kat itu al-hikmah kat itu ningi Al-Quran nikah pun apa amakna Al-Quran. Contohnya akatia penapa ud'u kan mungkin tahuan akatia senikah kamu manikah pun mailang katina bahasa ayatnya Ustaz Rasdi bisa paham. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nggih. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maka ningi ayat ni kawa al hikmah gak dinto bermakna Al-Qur'an. Nggih. Jadi kita harus paham per ayatnya gak dinto. Jadi benar semua hikmah kita bah pada fahmun, pada ngerti aman ilmu kita. Mana ngaji kebaan ila sabili rabbika dekat jalan panggil nabaan bil hikmah kalaban hikmah maksudnya bil Quran kalaban Al-Quran. Lengajek kak dinto tak tanto kenapa kata ustad tak tanto kaki kiai tak tanto ke basera. Jadi dekat panjenengan ni capok kia. Dia mengko tadi kewajiban ngajak urusan kabagusan ya urusan ustad di benih saneka. Dengan Al-Quran tak ada ngajuk ke ustaz entan kiai pun entan. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi kat panjenengan kan to ngak ni kan bisa napa bini bisa anak. Makanya guru den gole gak dinto ngamalaki ayat nikah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ngajak kebaan dek pangeran apa kalaban Al-Quran. Nika setiap malai putra itu egi ini diselingi kalaban ayat Al-Quran. Diselingi, paham? Jadi kalaban Al-Quran, makanya mulai gelak kadang pada Al-Quran. Nah, gini kan sebenarnya. Benikun berak cerita malolo nah. Bang benikun cerita malolo. Tadi ben Quran nolek sehingga kabini. Allah itu ada buh Al-Quran. Sijak sehingga saneka kalau. Kan iki bil hikmah maksudnya apa gila Al-Quran. Jebon Allah ning Al-Quran wala tayammamul khabitha min le mun asade ka abek ni kan ning ate cek lik saja asade kasi jubak le dinikah nyaman ngajak dek ka jalan Allah kalaban Al-Qur'an selai ayatnya sambil gak dito kimun engak namun tak engak nggih nggih ocol badan gel paling tidak kan beda si ocol kan iki benih langsung madaras tak ning Al-Qur'an le mun infaka harus sefokus Allah ada kul huwallahu ahad. Ini kan apalan itu. Allahus somad kan itu semisal. Ini harus tepat posisinya kan itu.
Makanya aplikasi gelak ingin kita menikah ngaji dak demak ambek menikah jadi selamat dengan dunyakan dosa akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pon iki. Tiba dia siap dina mulai jaki. Jadi kento yang pertama gelak napa kembali dekat pembahasan jadi usulul infak dasar-dasar dalam menginfakkan harta itu. Pertama, barang yang harus kita infakkan harus barang yang baik. Lagi di dalam hati tak ada saja kangkui pun apa asal infak sesuatu yang gelak. Gelak Al-Qur'anna jelas penastare. Yang kedua, di dalam berinfak itu harus ada perlawanan. Karena ada janji setan gak dinto sih. Manabi abek gak dinto tak kuat. Napa membayangkan mikir gak dinto napa janji Allah, mungkin bisa abek dengan terkecoh, bisa abek tertipu dengan janji-janji setan. Sehingga dia ampun jelas bahwa janji setan gak dinto berdasarkan nafsu. Lagi tidak berdasarkan hikmah. Sehingga yang harus kita pegang, yang harus kita panika apa kebai patokan gak dinto adalah janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aba insyaallah gak dinto lor ke dalam napa berinfak napa mengeluarkan harta gak dinto. Kan itu kesimpulan saya bisa dan boleh sampaikan gak dinto saya kenapa dasar-dasar infak sida dua sama telok. Iki gak dinto masyru'iyatul infak sirron wa alaniyah. Tetapi berinfak gak dinto lakan disyariatkan bisa secara mar-samar, tidak umum, bisa engki secara umum. Rata-rata mengingat santunan kayak itu apa? Secara umum tinggi. Jadi apa dipublikasikan, ada dokumentasi bahkan mungkin masuk YouTube, masuk media ya mungkin kan. Jadi itu tak masalah. Karena memang berinfak itu kan disyariatkannya gak itu bisa secara apa? Diam-diam, bisa secara alaniyah. Secara apa bahasa publikasi gitu. Sedang terangan gitu. Kita kata apa? Kata sida berkisah Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuhu wa ma lidh-dhalimin min ansar in tubdus shadaqat fa ni'ma hiya." Lamun beun madengaki dek sedekah. Coba Allah lagi. Beun madengaki sedekah dan gila secara publik napa? Dipublikasikan dengan media, pakai panggung dan semacamnya semisal. Fani immahiyah bagus. Paham ini? Tapi wa in tukhfuha mana berinfak sedekah secara apa? Mana sama? Wa in tukhfuha jaban Allah, mana sama? Wa tu'tuhal fuqara bagi orang fakir setan kita secara mana sama? Fa huwa khairul lakum, kak itu lebih bagus. Jadi sama gitu. Jadi secara nyantuni secara diam-diam, secara apa? Terang-terangan, nggak gelak kayak itu juga tak masalah. Ayatnya sudah jelas dia. Jawaban Allah intubtus shadaqat fa ni'ma hiya. Mana bisa secara samar wa intukhfuha wa tu'tul fuqara fa huwa khairul lakum. Bagus dia. Jadi tak ning gentingnya lagi kayak itu kemun. Cuma catatannya gak gitu. Catatannya iki mana bisa secara berinfak berbentuk santunan semisal secara publikasi secara terang-terangan kayak dinto catatannya harus sekutu ije gebi abe kayak dinto sifat ria. Kayak itu yang harus dijaga. Ini harus dijaga abe dak remah abe nih kada remah tak teroya lemah orang. Tapi niatannya abe supaya orang banika disiarkan secara umum. Kak dinto sahaja orang juga bisa mengikuti. Ini kayak yang diniatkan. Cuma hati-hati ingin dilihat kak dinto yang bahaya. Saya kata lagi. Mana bimar samar tak cerita riak, membuat temu orang gelu nah. Dapat entar semisal bagi. Bisa gitu kan tak cerita riak gelu kan. Gimana pun tak orang ini kan rata-rata saya taruh ya lemah tak pulang apa. Banyak orang kata. Gisi paling sepaling selalu bersandingan dengan sifat riak. Bagian tokang nekuk-nekuk mic nih kah? Ngatat ustad nih kah? Gula nih. Nih kah? Empon. Terus kocak hebat pun. Kika ringat cukup kira. Tak ada lah cuma itu. Dua menit lagi. Pon. Cukup. Saya kat dinto. Tetapi beda telok dasar saya bisa tunggu sampai tentang masalah infak ni.
Pertama, barangnya harus sip. Yang kedua, kenapa ada perlawanan terhadap nafsu gadinto? Perlawanan nafsu apa? Sengaja kan cerai. Yang ketiga, infak itu disyariatkan baik secara rahasia atau secara disiarkan secara langsung na gombangan. Jadi ayat-ayatnya pun jelas kayak itu. Teman-teman manfaat, teman-teman barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.